Ide kami berangkat dari kecemasan terhadap fakta bahwa Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara penyumbang sampah plastik terbesar ke lautan di dunia. A 2015 study named the 5 biggest contributors, which were Sri Lanka, Vietnam, the Philippines, Indonesia, and topping the charts at number 1 by a wide margin, China. Mengingat plastik konvensional yang kita pakai tidak dapat terurai dalam waktu yang singkat, di mana mereka hanya dapat terurai dalam waktu 100 hingga 1000 tahun lamanya. Pencemaran plastik secara langsung juga berpengaruh pada kelangsungan cagar budaya yang ada di Indonesia, di mana tempat yang seharusnya kita lindungi dan lestarikan malah jadi tempat sampah. Desa memiliki potensi yang luar biasa dalam memberikan solusi terhadap masalah-masalah kita sekarang ini. Dan lokalitas juga yang mendorong kita untuk menciptakan sesuatu yang berbeda, yaitu biota. Biota ini merupakan bioplastik berbahan utama talas yang dapat dijadikan pengharum setelah tidak digunakan kembali. Dan juga biota ini kami ciptakan untuk menjawab persoalan-persoalan lingkungan yang dapat mengancam kelangsungan ekosistem budaya. Biota mengedepankan konsep kolaborasi dan berkelanjutan. Kami berkolaborasi dengan sumber daya manusia yang ada di desa, seperti petani talas sebagai mitra hulu kami, dan juga UMKM di desa sebagai mitra hilir kami. Biota mengangkat konsep berkelanjutan melalui program Desa Lestari yang dibangun bersama komunitas. Kami percaya Biota mampu berperan serta dalam memajukan objek kemajuan kebudayaan. Pelestarian lingkungan juga memiliki peran penting dalam menunjang kemajuan kebudayaan. Karena alam adalah tempat kebudayaan itu sendiri hidup dan berkembang. Jadi, jika lingkungan tetap lestari, maka kemajuan kebudayaan akan tetap berlangsung. Nama saya Kak, nama saya Vio, umur saya 12 tahun, umur saya 10 tahun. Halo, perkenalkan nama saya Rian Priyatama, umur saya 19 tahun sebagai mahasiswa. Nama saya Rusini, umur 78. Perkenalkan, nama saya Zakaria Mursid, umur 22 tahun. Halo, nama saya Rin Suryani, umur saya 38. Kalian tahu nggak ini apa? Coba dipegang dulu. Plastik. Plastik. Ini plastik resep. Plastik ya, plastik kresek. Gitu. Lalu pendapat kamu tentang permasalahan sampah plastik sekarang gimana? Kalau ngomongin plastik, menurut saya agak tricky ya. Plastik sangatlah bermanfaat di kehidupan kita. Tapi kalau dilihat dari sisi lain, pencemaran lingkungan segala macam, serem. Misal dibuang ke sungai apa gimana, nanti kan dampaknya menumpuk dan nanti kan resikonya dibanjir kalau musim hujan. Kalau dibakar mesti juga ada sisanya. Bisa dikatakan ini berdampak buat lingkungan, berdampak buat makhluk lain kayak ikan-ikan di lautan gitu. Terus juga ini akan berdampak pada diri kita sendiri. Kita yang menggunakan, kita juga yang akan
merasakan dampaknya seperti itu. Sampahnya banyak, itu menurut kalian bahaya nggak sih? Bahaya. Karena Banjir. bisa menyebabkan banjir. Oke, apalagi? Karena longsor. Oke, terus? Nah, kalau kalian tahu nggak ini apa? Coba dipegang dulu. Menurut kalian itu apa? Kalau dilihat sih ini plastik juga. Plastik. Ini plastik. Ini kayak semacam bioplastik gitu nggak sih? Ini saya ini. Ibu tahu nggak itu bedanya apa sama yang plastik tadi? Kalau dari suara ada perbedaan, dari warna ada perbedaan juga. Dari bau, ini ada baunya, ini tidak ada baunya. Ini kok wangi ya? Harum nggak? Harum. Harum ya? Ini sangat ramah lingkungan, berbeda dengan plastik ini yang penguraiannya, cara menghilangkannya sangat susah gitu. Plastik yang dipegang kalian itu bisa buat bungkus jajan nggak? Sebenarnya plastik yang kalian pegang itu bisa loh buat bungkus jajan. Nah, itu tuh bioplastik namanya, bisa terurai sama lingkungan itu lebih sebentar dari itu. Jadi, plastik yang kalian pegang yang bioplastik itu ramah lingkungan. Menurut Mas, itu efektif gak buat gantiin plastik konvensional? Ya tergantung dulu sih. Saya kan nggak tahu ya ini apa bioplastik itu dibuatnya, proses pembuatannya seperti apa. Jadi kalau misal sama-sama mencemarkan lingkungan ya buat apa menawarkan solusi? Jadi Mas, bioplastik itu kita ciptakan yang ramah lingkungan. Jadi dia itu bisa terurai di alam itu selama waktu 3-4 bulan. Berbeda dengan plastik konvensional yang terurainya itu 100 hingga 1000 tahun. Ini 100 tahun ya? Ini 100 tahun sih bisa, jadi kan sampah tidak numpuk. Tapi dari efek samping, misal dari efek samping, dari itu kan ada resikonya enggak ini? Oke Bu, jadi itu kan kita pakai bahan-bahan organik, bahan-bahan alam Ibu. Jadi penggunaan pada bioplastik itu tidak memiliki efek samping apapun yang berbahaya bagi kesehatan. Apabila ini benar-benar kita fokuskan untuk menghentikan plastik konvensional, ini kemungkinan besarnya sangat mungkin untuk digunakan dan untuk menggantikan adanya plastik konvensional. Kira-kira Ibu tahu nggak itu terbuat dari bahan apa? Kurang tahu. Ibu tahu ubi talas? Tahu? Nah, itu terbuat dari talas Ibu. Oh, jadi bio ini terbuat dari ubi talas. Iya. Dibuat dari apa, Mas? Itu dari talas, kita buat dari talas. Dari talas? Iya. Percaya nggak itu dari Kimpul? Talas impel nih kok. Ibu tahu cakar budaya nggak? Kayak Tahu. Candi Borobudur, Ya, Candi. Nah, sekarang kan banyak mereka tercemar oleh sampah plastik. Ya. Nah, pendapat Ibu gimana sih yang seharusnya cagar budaya itu dilestarikan tapi sekarang malah jadi tempat sampah plastik, Bu? Kalau cagar budaya dilestarikan ya misal dari makanan, pembungkus plastik, kalau bisa diganti ini, kalau bisa buat makanan sih boleh aja gitu kan. Jadi ada pelestarian cagar budaya, pelestarian alam juga bisa. Menurut saya ironis ya, karena semakin banyak orang yang datang ke cagar budaya, semakin banyak kita tidak bisa mengontrol. Tapi ya Ngomongin cagar budaya, tempat wisata itu pasti berhubungan sama wisatawan, dan wisatawan mungkin ada beberapa yang tidak peduli dengan masalah lingkungan, jadi dia menggunakan plastik kemudian dia buang begitu saja. Itu menjadi salah satu faktor mengapa cagar budaya bisa menjadi tempat sampah, karena kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Dengan adanya bioplastik ini bisa membantu menangani masalah ini, masalah tentang tempat sampah dalam cagar budaya gitu ya, karena ini juga notabene dia kan biodegradable ya, dia kalau dibiarkan di lingkungan dia bisa terurai dengan sendirinya gitu. Jadi tidak akan masalah apabila masyarakat luas, wisatawan membuangnya. Tapi di sisi lain masyarakat juga lebih care ya, harus lebih care dengan masalah lingkungan ya. Kita nggak bisa, meskipun kalau pakai ini dibuang gitu aja kan, ya dia bakal tetap aja bentuknya kayak gitu karena dia susah diuraikan. Cuma kalau udah ada penggunaan bioplastik, udah ada penggantian bioplastik di sini, mungkin digeletakkan aja di cagar budaya dia akan terurai sendirinya, atau mungkin dia juga bisa dikompos. Kalau menurut saya karena dia kan bahannya dari organik dari alam, jadi dia akan kembali ke alam lagi. Itu. Oke. Harapan Ibu mengenai
lingkungan kita di masa depan gimana, Bu? Harapannya bebas dari polusi, bebas dari sampah, jadi tidak ada banjir. Bioplastik sudah diterapkan untuk menggantikan plastik konvensional. Saya sangat percaya bahwa masalah-masalah lingkungan, masalah-masalah plastik yang ada di lingkungan akan segera terselesaikan. Yang jelas kalau misal produk biota itu bisa diproduksi secara massal, terbukti efektif, ya aman juga buat makanan segala macam. Semoga ya bisa menggantikan plastik. Karena sampai kapan kita pakai produk plastik yang bisa mengurus masa depan? Dari desa untuk Indonesia. Dari desa untuk Indonesia. Dari desa untuk Indonesia. Dari desa untuk Indonesia. Dari desa untuk Indonesia.